Oke, selamat malam semesta. Selamat malam juga untuk teman-teman yang selalu setia hadir di acaranya Punakanca, podcastnya Punakanca, obrolan pasar Nyangkem with us. Oke, malam hari ini kita memasuki episode kedua dalam pembahasan tentang insiden dari sebuah gig musik hardcore yang tanggal 16 November kemarin ya. Tanggal 16 November kemarin di Batu ada sebuah insiden yang tentunya kita semua tidak menginginkan itu terjadi, tapi faktanya itu terjadi di salah satu grup band musik hardcore asal Malang, tepatnya Malang Kabupaten ya. Kejadiannya di Batu. Pada saat itu sungguh di luar kendali kita. Tepatnya ada insiden pembacokan. Nah, malam hari ini Punakanca menghadirkan narasumber dari salah satu atau dua orang yang menjadi korban insiden itu. Yang notabene mereka adalah grup band hardcore Hustle ya. Hustle. Kayak kungfu loh kan, kungfu Hustle. Iya. Sudah hadir di malam hari ini bersama kita Mas Irwanda selaku vokalis sekaligus korban utama dari korban insiden itu. Yang kedua ada seorang basis dari grup band itu, Mas Regi ini basis. Terus Mas Irwanda adalah vokalis. Irmanda adalah vokalis yang merupakan korban utama. Mas Irwanda, ya siap. Selaku korban ya. Awal mula kronologinya gimana, Mas? Jadi untuk awalnya itu saya kan tampil di situ, Pak. Sebelum tampil itu saya kan lihat di situ ada yang band lain lah yang main pada saat itu, dan saya menjadi penonton pada saat itu. Iya. Pada saat menjadi. Oh, jadi ada beberapa band yang. Ya, yang saya lihat pada saat itu Confusion kalau nggak salah namanya. Dan saya melihat band itu awalnya itu kita kayak udah merasa gak enak pada saat masuk ke situ, Pak. Karena di awal itu udah kayak banyak yang ngincer. Dan si Regi ini salah satu. Itu berarti udah kedetek dari awal ya? Dari awal itu udah kayak gak enak. Nuansanya itu kayak mencekam gitu, Pak. Kok kayak kita sendiri yang diincar pada saat itu. Ya mosingan lah, tapi kok kayak ke kelompok sini-sini aja gitu awalnya. Nah, si Regi ini saat itu sampai sempat dilempar sama bola kalau nggak salah, bola atau balon gitu loh, Pak. Kepalanya Regi. Itu udah kelihatan lah kalau ngincer. Nah, selesai itu kita ya bodo amat lah, Pak. Habis itu kita tampil perform pada saat itu. Pas perform saya juga ikut mosingan kan, kalau ada pas bidonnya saya ikut mosingan biasanya sama Regi ini. Berarti turun di apa namanya area crowd moshpit. Ya, area moshpitnya. Di area moshpit saya ikutan moshpit. Saya nggak tahu kena si pelaku utama atau enggak. Cuman yang saya tahu ya kena penonton lah, Pak. Nah, pada saat selesai kena itu kok tiba-tiba saya dipukul dari belakang. Nggak tahu saya yang mukul. Itu pemukulan terjadi nggak sekali lah. Keterusan itu loh, Pak. Akhirnya saya kepancing emosi pada saat itu. Saya ngebales si pelaku utama, ya si Bopak itu loh, Pak. Ngebales dengan cara mosingan juga. Sebentar, saya cut dulu. Ya. Bukankah di acara gig hardcore itu mosing itu kan udah memang tradisinya seperti itu? Ya, udah hal biasa lah kayak gitu. Ya, udah biasa. Terus kenapa sampai terjadi yang seperti ini? Untuk itu kemungkinan paling jauh, Pak ya.
pada saat saya dulu pernah mengadakan acara di Turen. Saya kan punya kayak kolektifan gitulah Pak, sama teman-teman bikin acara di sentral di Talang Suko. Nah itu ada kericuhan lah pada saat itu, dan saya sebagai panitia kan nggak mau ada kericuhan di acara saya. Pada saat itu yang bikin kericuhan pun termasuk panitia juga. Nah si panitia ini bertengkar sama si pelaku utama sampai pelaku utama ini dicegat di pom pada saat itu. Saya nggak tahu pom mana Pak ya, intinya dicegat pada saat itu. Ya pada saat pulangnya dicegat, tapi akhirnya mereka lolos. Nah mungkin karena itu mereka dendam Pak, dendam dan akhirnya dibawa ke daerah Batu. Iya. Berarti ada hubungannya ya dengan acara berarti ada kemarin. hubungannya, iya Mas. Oh, iya. Berarti pada waktu sebelumnya Mas Irmanda Ya, Irman. ini menjadi panitia di acara sentral, acara saya sendiri Pak, sama teman-teman lah ya. Ya di di Talang kolektif. Suko. Terus si pelaku utama kejadian ini waktu itu hadir. Dan itu bertengkar sama teman saya yang juga panitia juga. Nah di situ saya nengai lah Pak. Bahkan saya pada saat itu ngambil kalung panitianya teman saya, karena saya inginnya ya di tengah lah Pak, posisi tengah, nggak ada yang saya salahkan, nggak ada yang saya benarkan. Karena selaku gitu. panitia ya. Ya saat itu gitu. Nah cuman teman saya ini sempat nyegat si pelaku utama ini di pom. Di pom. Ya apa ya, ingin dihajar juga lah Pak. Nah mungkin si pelaku utama ini punya dendam di situ, jadinya dibawa ke Batu. Iya pada saat itu Mas. Ya itu Pak. Berarti dengan kata lain mereka membuat event di Batu ini hanya untuk sarana melampiaskan balas dendam. Kemungkinan iya Pak. Soalnya dari awal kan kita di situ tampil 2 kali. Sebelumnya itu katanya ada banyak saksi yang ngomong kalau dari awal tuh sebenarnya mereka udah ngincer. Cuman karena kita ramean pada saat itu, jadi nggak berani ngincer pada saat itu. Cuman yang kedua ini kita berangkat cuman berenam Pak. 7. Oh bertujuh sama adiknya si gitaris saya. Itu masih anak kecil. Nah mereka beraninya di situ. Berani nyikat saya dan ngeroyok saya. Pada saat itu saya masih sempat ngelawan lah Pak. Pas saat dikeroyok itu sempat ngelawan. Saya akhirnya kayak malu lah sama si Mas Inge, panitia sendiri situ Pak. Kan saya kenal. Akhirnya saya minta damai. Udahlah Mas, damai aja. Saya kesini cuman mau perform kok, gak mau jadi jagoan. Cari keributan. Ya, cari keributan. Nah, tapi ada namanya si Nanda ini ngeyel ngajak saya keluar. Awalnya saya nggak mau Pak. Nanda ini anak Batu. Nanda ini anak Batu juga. Nah, Nanda ini ngeyel ngajak saya keluar Pak. Saya awalnya nggak mau. Nah, nggak mau kok dipaksa. Tapi saya pengennya saya tuh keluar ya emang damai atau enggak. Ya selesailah masalah di situ Pak. Tapi pada saat saya sampai di depannya pintu aula, itu saya langsung disabet dari belakang sama si pembaca itu. Jadi dari belakang? Dari belakang Pak, langsung Dari pada saat itu. Wow. Ngeri. Saya terus dari POV-nya Mas Revi. Mas Regi. Nah. Saya kan niatnya misa yang pas waktu Irmanda dikeroyok itu. Kan ya sebagai personil band kan solid lah Pak, maksudnya nggak tega lihat temen digituin ya. Terus saya misa yang nggak, saya penyampaiannya juga baik, nggak yang terlalu provokasi, nggak. Tolong mas, iki koncoku mas, aku ngono Pak. Nah, terus si bapak iki ya pelaku utama Pak. Si bapak ini iki koncomu lho, iki yo koncoku apa? Berarti pelaku utama ini kalian dengan pelaku utama ini udah saling kenal? Sebenarnya kenal sih enggak Pak. Enggak. Cuman kita tahu karo dia emang suka hardcore juga gitu loh Pak. Jadi ya sering ketemu pada saat acara aja. Cuman kalau kenal sih enggak Pak. Enggak ya? Enggak. Nah terus pas saya misa itu kan ada video klip video pendek ya. Pas itu kan saya dipukul. Itu video kan udah habis ya. Nah itu pas itu saya juga dikeroyok setelahnya itu dikeroyok saya.
Berarti Mas Regi ini niat misah Waryan. Misah. Tapi tetap ya wis iki ae disikat pisan mungkin gitu ya. Nah, mereka. terus pas Irmanda ngejak damai ini Irmanda kan keluar sama gerombolannya itu ya. Gerombolannya saya kan Gerombolan mereka. mereka. Saya kan nggak tega, takut kenapa Irmanda. Ya, Mas bener. Terus saya ngikutin dari belakang. Lah kok Irmanda udah berdarah. Berdarah. Ya kalau pembacanya udah nggak tahu. Tapi saya pas keluar di bentuk aula sebelah kiri saya itu ada yang megang celurit. Saya sempat lihat. Paling kurang tahu itu dilempar-lempar atau gimana si pelaku itu. Pokoknya sebelah kiri saya pas pintu aula langsung ada celurit itu. Ada di Celurit ini posisinya di luar gig atau di dalam gig? Lah itu kurang tahu. Posisinya di dalam hotel, cuman di luar aulanya pak. Di luar kan tempatnya aula. di aula itu pak. Gig Tapi di yang aula. Iya. Tapi yang tanda tanya kok bisa lolos gitu loh. Ini panitia sama penyelenggaranya gimana gitu loh. Maksudnya Nah, saya pada nanya. saat itu panitianya gimana? Tidak ada respon belas. Maksudnya Loh. gak ada tanggung jawab. Yang malah yang misah saya sebagai personil. Itu gimana? Panitianya tahu nggak cara aduh. opora Terus panitianya enggak gini, kalau melihat kejadiannya seperti itu kan besar kemungkinan atau besar asumsi kita sepertinya kejadian ini sudah dirancang sedemikian rupa gitu ya. Soalnya pas Iya, Mas. kejadian itu panitia pun nggak ada gini loh. Panitia itu nggak keplek yo. Karena panitia tuh di situ tuh nggak ada yang jelas pak. Iya Iya. kayak random aja. Enggak ada Ya, identitas, nggak ada nggak ada ID card. Nggak ada. Sebenarnya kan ada kayak ID card. Itu kan sudah mengelabuhi ini kan, udah mengelabuhi. Soalnya kita pas perform itu yang panitia yang mana itu nggak tahu. Nah, iya kan? Heeh. Keliru Iya, kabeh. Soalnya saya taunya kalau emang diincar itu emang udah rencana itu dari nganu pak. Lihat pas saya dibaca, saya lari, itu saya masih dilempar pakai kayu. Wih. Kalau emang bukan perencanaan pembacokan, pastinya ada lihat pembacokan ngeri kan pak ya. Iya, ha. Pastinya semua bubar. Tapi enggak pada saat itu, saya dibaca, saya lari, saya masih dilempar kayu pak. Kayak seakan-akan emang mereka itu emang niat ngebunuh saya gitu pada saat itu pak. Sebentar. Antara tanggal 16 November dengan gig yang ada di Talang Suko ini berapa bulan? Itu jaraknya lama pak, hampir setahun lah. Soalnya Hampir pada saat setahun. itu bulan puasa. Berarti dia Iya. sudah menyimpan dendam iya, kayaknya selama itu ya? Kayaknya iya sih pak. Iya. Iya. Nah, Iya yang Irmanda lari ke atas itu kan saya yang lihat di samping saya itu ya. Nah itu saya juga berusaha ngejar ini. Saya juga takut kena celurit. Saya ngejar ini kok nggak ada. Terus saya di lobi udah dihadang masa sekitar 10-an orang. Saya juga nggak tahu orang-orang masalahnya itu apa juga. ya. Nah, ini personil kayak gitulah ibaratnya. Kasihan ini Mas sampai ngecap sepatu pen ini Mas. Aduh. Wavel fans ngecap ya. Sampai ngecap sepatu pen loh. Cek digerol. Jadi saya kan nggak tahu Irmanda ini kemana nggak tahu. Terus saya di lobi ke lobi hotel itu udah di daerah parkir lah tepatnya. Itu udah dihadang masa. Waktu itu Mas Irmanda sendiri lari kemana? Saya lari ke rumah warga dan warga saat itu langsung nyuruh saya ke kamar mandi pak. Dan itu disembunyikan saya pak. Saya kan juga takut kan pak ya, takut mereka nyari lagi saya lah. Dan saya di kamar mandi sekitar setengah jaman kalau nggak salah nunggu ambulan itu. Ya, Dan saya taunya ambulan itu kata teman-teman kan kalau ambulan sebenarnya datang dari bawah kan pak ya. Itu dari atas dan kata teman-teman itu ambulan di bawah itu dihadang sama para pelaku ini pak. Sampai Karena segitunya? Iya, makanya itu ini emang udah perencanaan. Berarti sampai ambulan yang mau melakukan pertolongan Iya. itu Masih dihadang dihadang, ya? sama mereka. Iya, Nah, banyak ini kan saksi yang sudah ngomongnya. sudah terencana banget. Iya, Marian. Lah saiki lho misalkan mereka ya misalkan wis aku ya wis diajar tok cukup. Ya kan, Marian? Iya. Atau mungkin dilukai lah kalau kasarnya dibacok tok cukup. Lagi mereka sampai wis eruh lek iku mang gocer utawa wis kebacok
Iku mereka sih ngadang ambulan waran yo Ya, niku. berarti kan Ngeri dah. arahnya yang paling ini kan, yang paling kritis. Yang paling tinggi waran ya mungkin pembunuhan Perencanaan mereka pembunuhan udah. bisa merencanakan pembunuhan. Bisa. Nah saya di pas dikeroyok itu udah kayak ngeblank gitu loh, udah gak kuat gitu. Jadi kayak cuma kayak remang-remang ya, nggak pingsan gitu, tapi remang-remang itu udah. Saya diajar sampai diseret ke pertama di parkiran, terus sampai keluar di tengah jalan pun diajar ya. Aduh. Saya juga sempat ditodong tapi nggak tahu namanya siapa. Pas itu. Berarti hampir semua teman-teman wong dek kono iku mang hampir semua bawa saja. Mas, berarti banyak enggak cuma satu orang yang bawa luka saja. yang sebelah sini kayaknya apa? Kayak sayatan gitu. Kan kalau lebam kan nggak mungkin kayak gini. Ini kayak Berarti pisau kan lipat. sudah sedemikian terencana, ngono loh. Ya kemungkinan gitu Iya ada. kan, sudah sedemikian terencana sampai segitu rapinya mereka. Saya juga heran salah saya apa gitu loh. Maksudnya saya kan nggak ada juga penyampaian saya nggak provokasi juga gitu. Ya Mas Saman kan misah di Ya, situ. tapi memang begini ya. Memang kalau orang udah kerasukan yang namanya dendam, Iya, dendam. yang namanya dendam, kita mau sebaik apapun ya mereka tetap dendam. Gak ngurus ya. Iya. Cuman dulu kalau di acara sentral tuh mereka juga pernah ngancem sih Pak sebenarnya. Pada saat bertengkar sama teman saya, mereka itu ngancem tak juno celut loh. Oh, paling berdino wis gowo ya. Iya. Penacara gowo mereka. Hardcore celuk boy. Iki alurnya kecepatan Mbak Dian sih. Iki balik meneh nang apa teknis ya, nang teknis. Iki aku jawab pendapat nang Cak Kotem selama ini sebagai mungkin kanca-kanca sing wis sering main kolektif. Harusnya panitia yo opo lek ono keadaan ngono iku ya apa Cak Kotem? Loh, kalau saya sendiri sebagai panitia ya itu tadi ya, panitia itu harus terstruktur secara semuanya itu harus jelas lah. Maksudnya pakai itu tadi yang dibilang ID card. Terus kalau ada kejadian seperti itu harusnya di situ ada salah satu dari panitia yang mengamankan di crowd itu. Kalau ada kericuan langsung diamankan, harusnya seperti itu. Dan kalau ada kejadian separah seperti ini harusnya panitia itu harus terjun, harus membantu mereka. Harusnya seperti itu. Mereka harus sigap. Lah di sini tidak sigap sama sekali. Payah panitia ini. Ya, becus panitia. Makanya fungsi panitia kan untuk meredam hal-hal yang tidak kita inginkan gitu kan. Yang bukan hanya di hardcore, di semua acara yang namanya panitia itu fungsinya salah satu fungsinya itu. Apalagi hardcore. Nah, sekarang yang saya pengen tahu hardcore dengan tradisi mosing dan apa istilahnya violent dance itu kan memang selalu begitu ya, selalu seperti kelihatan seperti ate tawuran, ate seperti ini. Tapi yang saya tahu selama hidup saya ini kejadian yang pertama di Malang ya, di Malang. Ini kejadian yang pertama yang atau aku saja yang kurang informasi. Tapi bener nggak ini kejadian yang pertama di Malang? Bener Mas. Maksudnya kejadian yang paling parah ini. Paling hampir se-Indonesia. Hampir se-Indonesia malahan. Pembacokan ini. Kalau ricu antar penonton itu udah Kalau banyak itu lah. saya sering tahu, saya juga beberapa kali nonton gignya hardcore. Ya emang tawuran itu hampir selalu ya, hampir selalu. Cuman sebatas ya baku hantam atau apalah. Mari. Cuman Cuman kalau yang sampai seperti ini baru pertama kali ini. Baru pertama kali Pak ya. Di Malang bahkan Mungkin se-Indonesia di acara hardcore baru pertama kali ini, Pak. Makanya Baru pertama media di mana-mana udah ngebahas ini lah. Udah ngebahas ini, Gitu notice ya. ya. Jadi pembacokannya kan di Malang toh ya Reo. Aduh, ya apa ya? Opo Mas. Ya apa arek? Nah kemungkinan itu tadi lah badan. Kayak mereka berangkat wis membawa sajam. Berarti kan itu wis
Ya sudah terencana, Gimana loh sudah maksudnya? terencana gitu loh. Jangan-jangan kalau saya bilang sih lebih awal dari itu. Lebih Iya. awal dari itu mereka membuat acara itu hanya untuk melampiaskan dendam. Bener nggak? Kemungkinan Ya, ada kemungkinan kan. Iya. Kalau menurut saya sih lebih ke arah apa ya Pak ya? Kayak kalau ada ya kita sikat, kalau nggak ada ya udah gitu loh Pak. Ah. Jadi berhubung saya ada dan kesempatan itu mateng kayak saya cuma momen itu Momen. pas pada saat itu, ya udah saya langsung disikat pada saat itu. Iya, tapi kalau melihat latar belakangnya mereka sudah main ancem di waktu di Talang Suko dan sebagainya, berarti mereka kan direncanakan gitu loh. Pastinya Kayaknya pasti. Pak. Kan? Terus pada saat itu Mas Irmanda setelah lari ke rumah warga, sampai disembunyikan, terus apa yang kemudian terjadi setelah itu? Yang terjadi ke saya apa di lingkungan itu? Di Mas Irmanda dulu lah. Oh kalau terjadi ke saya cuman Ditolong saat itu- warga kah enggak, atau saat itu warga keluar semua, nggak tahu mungkin buat ngusir mereka semua lah Pak. Cuman saat itu mungkin nggak ada yang berani nolong karena udah parah lah Pak, udah pembangkangan. Jadinya mau nggak mau saya harus nunggu ambulan. Dan pada saat itu ambulan datangnya lama Pak. Akhirnya saya sama Royan nggak tahu sama warga situ diantar pakai motor. Diantar pakai motor nggak berani ke bawah Pak, karena masih rame. Dan langsung diantar ke arah atas. Ke arah atas akhirnya ada ambulan di situ yang apa ya, jemput lah mapak kayak gitu Pak. Nah ini pas saya dikeroyok itu kan saya kayak sadar itu udah di depan rumah warga, Pak. Di depan rumah warga. Saya mau ke apa? Mau ambil motor, tapi sama teman saya ini, ojo kon wis dicegan di isor, katanya gitu. Terus agak lama ambulan datang, terus saya masuk ke ambulan. Lah kok Irmanda udah di dalam. Saya iya di dalam ambulan. aneh ya? Berarti dicowok hati kabaran. Iya, berarti Bahkan tim penyelamat itu diblokade karo mereka. Enggak boleh nyelamet no lah salah kasar ngono lho. Wis. Parah, Mas Irmanda kan vokalis, terus Ya. Mas Revi basis. Selain kalian berdua ada personil lain nggak yang ikut Yang dalam ikut jadi kejadian? korban lah Pak. Pada saat itu nggak ada sih Pak, saya cuma sama Regi aja. Soalnya mereka saat itu aman lah Pak, ya Paling ada berusaha teman-teman yang jaga, ya, mengamankan diri lah. mengamankan diri. Soalnya kita datang personil cuma dikit, cuma 7. Iya. Kan Itu yang masanya satu banyak. itu Sementara itu mereka kecil. ada di kandangnya juga. Ratusan Makanya mungkin pada ya. makanya mereka berani. Puluhan mungkin Iya. ratusan. Iya, karena Tapi ada ya di kandangnya. Ya nggak tahu ya, tapi sebelum saya tampil itu udah kurang tahu ya, firasat gitu. Firasat. Firasatnya soalnya dengaran kok personilnya maksudnya kok gak biasa kan Ini rame-rame, Pak, bawa rame-rame mobil gitu gitu, kok Pak. Ya. cuma 7 wis, paling aman-aman aja aku ngono. Iya. Loh, Mas, tadi kan sampean sempat cerita yo. Awal datang sebelum sampean main. Iku sampean apa mosingan? Apa? Ya awalnya saya mosingan. jadi penonton. Nonton. Nonton sama mosingan apa enggak sih? Saya awalnya itu nonton dan kok mosingan ke arah kita. Ya, Nah saat akhirnya itu sama kita melok ya. melok karena ingin apa Pak ya? Emang Irmanda dari Mencairkan awal suasana lah Pak. Maksudnya diincar biar kita enjoy campur di situ lah, campur Ya, golongannya ya, mereka. Ternyata mereka kok kok panas, kok incer terus. Iya, Akhirnya iya, saya iya, diem iya. di pojokan. Ha. Udahlah nggak usah dihirauin anak kayak gitu. Ha. Nah pada saat vokalis baru itu kelihatan panasnya banget lagu pada saat kepiro ya? itu. Telu ya. Lagu ketiga pada saat itu. Berarti ada berapa band yang tampil di sana waktu itu? Kurang lebih 11 kayaknya Pak. 11. Itu semacam parade atau gigs. gitu, Pak. gigs? Iya, gigs Cuman gitu. gigs ya. Iya. Berarti setelah main itu langsung selesai cut ya acaranya. Padahal ada guest star ya. Anjar Fire. Anjar Fire. Anjar Fire nggak jadi main kan ya? Nggak jadi main. Berarti langsung cut waktu cut kan ya? Langsung cut pada saat itu. Pasti langsung cut. Terus mari cut itu panitianya nandi. Nah itu bahkan panitia kayak nggak ada yang nganter. Nggak ada yang nganter. Yang ngawal lu tambah teman-teman kita dari Batu. Ada namanya Seva sama Rino. Itu aja yang ngawal Pak. Dan teman-teman semua di situ kayak
emang golongannya situ semua. Kayaknya gitu. Kalau emang mereka bukan golongannya dan melihat kejadian kayak gini kan kasihan kan Pak ya? Iya, kasihan sama ngeri lah. paling tidak Manusiawi lah, Iya, paling jelas manusiawi. ditolongi. Paling tidak menolong yang sudah terluka atau gimana. Tapi pada waktu itu nggak ada sama Nggak sekali. ada Pak. Bahkan yang ngelerai pun kayaknya warga di situ. Warga Warga malah. kan. Waduh. Ya setahu saya selama aku pernah nonton HC di beberapa tempat itu ya memang selalu begitu ya, selalu begitu. Tapi memang tetap kita bisa membedakan mana yang ngancam sama yang sekedar memang sedang menikmati musik gitu ya. Mas Irmanda sendiri setelah kejadian itu pengobatan sampai pemulihan berapa hari? Untuk di rumah sakit saya sekitar 4 hari 3 malam. 4 hari 3 Cuman untuk malam. pemulihan lama sih Pak, karena ya? di bagian sini ada urat yang putus sampai tulang ini retak Pak. Waduh, Jadi saya yang eman itu satu hal Pak, atlet saya, kan saya sebagai atlet kan Pak ya. Iya. Nah atlet di ya. saat apa ya? Atlet MMA, apa itu? ya. Sebenarnya tinju sama sambo, cuman banyak orang yang nggak tahu sambo itu apa, jadi MMA aja sih Pak. MMA ya. Wah, atlet MMA. Berarti ini udah kurang. Ya udah kurang lah powernya Udah Pak. kurang ya powernya Makanya saya sakit hatinya di situ sih. Ibarat ini adalah sebuah impian yang dihancurkan lah oleh mereka gitu loh Pak. Makanya saya emosi ke mereka dan minta tuntutan yang sebesar-besarnya. Jadi meskipun hanya pelaku pengeroyokan. untuk para pelaku bayangkan kalau sebuah mimpi dari seseorang kalian pupus hanya karena ulah kalian. Itu misalkan itu terjadi pada kalian sendiri, ya opolah gitu ya. Ya, jadi sebuah mimpi seorang Irmanda yang notabene atlet MMA, kalian pupuskan mimpi itu dengan luka di bagian yang fatal ini ya, fatal loh ini. Iya, badan atlet Ini fatal. apalagi atletnya tinju kan tangan Pak dia. Sebelah kanan ya, sebelah kanan, Iya, apalagi sebelah kanan. kanan, iya, apalagi kanan. Ya, jadi itu 3 lapis jahitan dan saya ngelihat 3 lapis. 3 lapis. Iya, Berarti dalam banget ya. Awalnya saya tuh dokternya ngomong, ini kedalamannya 10 cm loh. Saya kaget pada saat itu Pak. Karena 10 cm itu segini loh. Nah, saya kaget pada saat itu loh, kok 10 cm? Apa enggak lebarnya yang 10 cm? Terus saya ngelihat foto di dokumentasi apa ya, BAP kalau nggak salah, surat itu. Di surat itu ada foto saya pas lukanya udah nggak ada darahnya. Iya. Itu udah lubang Pak, sampai ke dalam. Ibarat kalau di center itu kelihatan Tulang. paru-paru lah mungkin. Waduh. Karena lubang di sini Pak. Awalnya saya nggak percaya kok 10 cm. Jujur, 10 cm. jujur Dalamnya 10 cm. Jujur saya sendiri kalau mendengar cerita apalagi sampai melihat, makanya di HP itu kalau ada share-share yang foto-foto yang kayak gitu saya selalu nggak pernah berani untuk melihat karena
jangankan foto ya, dari cerita yang seperti ini aja ini udah Ngeri Mbak Dian. Ngeri gitu. udah ngeri banget gitu ya. Lagi sekarang Mbak Dian, pertanyaan sing rada mendasar ya, mungkin ono edukasi sedikit-sedikit di sini. Kalau pendapat sampean di musik hardcore kan sampean yo melakukan di Asel ini kan melakukan musik hardcore ya. Kalau POV ini sampean tentang hardcore ini gimana sih? Coba Mas. Kalau POV saya tentang hardcore sih simpel Pak ya. Saya ngelihat hardcore itu cuman bentuk solidaritas saja sih. Kekeluargaan. Bukan hanya sekedar setel dan kita suka musik itu aja. Tapi hardcore ini menurut saya bentuk solidaritas. Itu aja sih, simpel kalau saya. Ya. Kalau Mas Regi. Ya kalau menurut saya itu bentuk kekeluargaan, meskipun solidaritasnya juga tinggi. Nggak tentang melulu apa kekerasan, kan kalau konotasi orang kan lihat hardcore orang apa mau ini keras-keras, tapi kalau kita secara mendalam itu solidaritasnya kuat banget. Sebenarnya mereka Mas ya, meskipun saling istilahnya di mosingannya saling pukul dan marine salam-salaman gitu, saling memaafkan. Yang saya tahu di mosing itu nggak ada unsur kesengajaan sama sekali gitu loh. Yang saya tahu loh ya, yang saya tahu yang pernah saya ikut nonton di hardcore. Kalaupun mereka memukul atau apa itu bukan tertuju langsung. Bukan tertuju langsung, itu yang saya lihat sih, jadi contohnya kayak misalkan kita melakukan gerakan seperti ini atau menendang, ini selalu pada tempat yang kosong. Baru muternya ini, iya, tapi itu kan bagaimanapun juga itu kan bukan unsur kesengajaan gitu loh. Kecuali kalau aku udah tahu Mas Regi misalnya langsung ini kan kesengajaan gitu loh. Tapi ini yang saya tahu, sekali lagi yang saya tahu kalau di mosing itu bukan seperti itu kejadiannya. Tradisinya bukan yang seperti itu. Bukan yang mukul langsung, bukan yang pada lebih ke langsung. mengekspresikan musik lah. Mengekspresikan musik. Ya sebenarnya kekerasan di dalam gigs itu kan kekerasan yang konsensual ya. Jadi misalkan ada orang lain yang kena pukul atau kena violent, kita kan sebagai manusia yang pemaaf lah, langsung ditolongi. Iya, kita harus menolong. Meskipun kita melihat ada yang jatuh kita tolong, karena di gigs itu juga ada perempuan juga biasanya nonton, anak wanita juga nonton, kita tolong lah seperti itu. Ya entah ini sebuah kebetulan atau bagaimana, setiap kali saya nonton gigs hardcore itu memang selalu begitu gitu loh. Jadi mereka melakukan moshing, violent dance itu selalu pada tempat yang kosong gitu loh. Bahkan sampai salto pun kan selalu di tempat yang kosong. Tapi pada saat mereka memutarkan badan, engko ono sing nyampluk dan sebagainya. Nah, itu kan udah di luar ini kan, udah bukan unsur kesengajaan lagi gitu loh. Makanya begitu saya dengar tanggal 16 kemarin ada kejadian seperti itu, kita mikirnya loh, iki kok koyo kok kayak di skenario gitu loh. Kok kayak di skenario kayak udah di apa ya? Merusak citra hardcore Malang ini. Nah, ya. Bisa di film kira. Dokumenter iki iso. MCHC sendiri menanggapi kejadian ini gimana? Dari teman-teman MCHC sih patut disayangkan Mas, sangat patut disayangkan. Karena kejadian seperti ini baru pertama kali. Saya dan teman-teman MCHC misalkan bikin acara gak pernah Mas seperti ini Mas. Apa MCHC menyayangkan sekali sangat kejadian ini ya. Mas. Sayang sekali. Eman-eman venue itu loh Mas. Iya. Jadi venue itu kan dari kejadian seperti ini kan jadi susah nanti. Iya. Disewa Izinnya juga susah, izin susah.
mengimbas kemana-mana. Meskipun sebelum ada kejadian ini izin juga selalu susah. Aslinya angel, lagi tambah angel. Saiki ditambahi lebih angel maneh karena kejadian ini. Tapi saya juga respect sama teman-teman MCAC, teman-teman Malang, teman-teman Batu, teman-teman Kepanjen dari Turen juga ikut membantu si Regi sama Irmanda lah. Respect Terima lah. kasih juga buat teman-teman teman-teman. yang udah membantu. Terima kasih banyak respectnya. Respect. Tapi yang paling penting MCAC khusus untuk MCAC apapun kejadian ini jangan patah semangat. Tetap berkarya, tetap bermusik, ya. Tetep hardcore, tetep posingan tapi gak oleh nesu. Iya. Gak oleh baca mana ya, tolong lu. Terus untuk hasil sendiri terus Mas Irmanda sama Mas Regi sendiri itu setelah kejadian ini apakah masih ingin band-bandan hardcore atau gimana? Coba. Pastinya karena hardcore ini telah mendarah daging lah Pak. Ya, pastinya kejadian seperti ini cuman kita buat pelajaran aja sih, bukan kita jadikan alasan untuk keluar lah dari hardcore sendiri itu Pak. Karena saya melihat sendiri pada saat kejadian kemarin orang yang benar-benar hardcore itu yang membantu saya. Dan mereka yang pelaku ini nggak pantas untuk disebut hardcore ataupun MCHC pada saat itu Pak. Karena mereka sendiri nggak tahu apa artinya hardcore sebenarnya itu loh Pak. Hardcore gadungan nih. Hardcore gadungan. Hardcore gadungan. Poser lah gadungan ini. ya. Poser. Poser ya. Maksud apa lenin wis. Yo arek-arek sing lebih sadar diri lah, maksudnya berbenah lah. Kita itu datang ke gigs untuk menikmati musik, bukan main fisik. Jadi itu. Asik. Kita menikmati musik di situ. Kalau kalian mau fisik, mending opo yo. Wis kene wis tak gaekno acara, aku tak nggae ring ning njaba. Golek kesro yo. Nah, itu lebih masuk Gaekno Iya. ring ae wis. Tapi aja nang acara, aja nang gig, aja ning jero, ning njaba ae wis. Pencak dor. Nisan gaekno gigs engko awake dhewe apa sapa sing ning njaba pasang taruhan ngene manut sapa gak apa-apa wis ya sekalian. Kacau arek. Iku jenenge wis duduk gig iku. Duduk gig iku Mas. Arena. Ring ya. Terus yang ada yang lebih penting mungkin untuk Mas Irwanda dan Mas Regi, pelajaran apa yang didapat dari kejadian ini? Hikmah atau pelajaran Kan yang didapat dari kejadian ini? Semua kejadian ada hikmahnya. Ada Pak. hikmahnya Kalau pasti. saya ambil di sini hikmahnya mungkin biar apa ya? Biar yang kalau bahasa sekarang mouse killer gitu. Hey. Biar apa ya? Poser. Nggak ada di Kota Malang ini. Soalnya ya kejadian kemarin ya semua kayak mouse killer semua gitu, maksudnya kayak ya sebenarnya ya hardcore itu secara dasar tuh sebuah kekeluargaan, solidaritas tinggi. Jadi kalau dirusak segitu saja juga banyak yang nggak terima, kita juga nggak terima gitu. Kan membentuk hardcore kan nggak mudah gitu, maksudnya membangun citra hardcore di Malang nggak mudah gitu. Itu sih pelajarannya. Mas Irmanda? Mungkin kalau dari saya sendiri pelajaran yang saya dapat itu saya lebih bisa melihat sebenarnya orang-orang yang dipandang, kan hardcore ini kalau dipandang secara orang-orang awam atau orang-orang umum gitu kan ini anaknya pasti nakal-nakal, pasti yang apa ya kayak norak-norak gitu loh Pak. Padahal di saat saya di titik terendah saya, ibarat saya di situ kan merasa saya itu kok diginiin, saya dizolimi gitu loh Pak. Tapi pada saat itu saya melihat bahwa teman-teman hardcore semua ini melindungi saya dan membantu saya lah pada saat saya kesusahan seperti itu. Jadi saya bisa melihat bahwa teman-teman hardcore ini solidaritasnya tinggi sekali dan baik-baik semua Pak. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah membantu saya dan Irmanda, kayak saya sebut kayak Progression, terus Titik 2 Kolektif, FSU Kepanjen dan semuanya, dan MCAC Semalang Raya atau Mas Aldi, Mas Kotem.
dan sudah membantu saya dan teman-teman dari Turen semuanya. Terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Mas Kotem, silakan. Mungkin bisa dilihat dari semuanya itu mungkin sih dari hal ini bisa kita berkaca biar gak terulang lagi lah, jangan sampai terulang lagi lah. Terus iki lek kira-kira awakmu tak seneni oleh opo rek? Monggo Mas. Monggo Mas. Foto kritikan teko virtual lah. Kritik ya, itu Mas. butuh Mas. Soalnya lek meni kok selosoi arek-arek iki. Iya, saiki lah ngomong Senin tak seneni. Senin, Ngono ya. Saya melihat di video pendek itu yang patut disayangkan dari mereka itu Irmanda dan Regi, terutama di Irmanda. Irmanda membalas, soalnya Irmanda lagi main. Lah, itu saya juga kurang setuju itu. Ya, siap. Sebenarnya Irmanda tidak perlu membalas, tidak perlu panas di situ. Jangan membalas, itu salah menurut saya juga. Ya. Jadi Ya mungkin saya sendiri mengaku salah lah untuk di hal itu Mas. Ya saya minta maaf, tapi namanya juga kemancing emosi dan apalah nuruti emosi saat emang saya nyesel lah pada terus saat begini, itu. tak tengahin boleh ya, tak tengahin Oke, boleh oke. ya, tak tengahin ya. Boleh, boleh. Tanpa bermaksud membela Irmanda atau Kotem. Waktu itu Mas Irmanda sampai membalas itu udah diperlakukan seberapa parah? Saya ya itu Pak di video kan ada saya dipukul kepala belakang terus-terusan. Saat itu untuk pertama yang Bapak ngincer saya bodoh amat. Kok keterusan saat ini saya merasa kayak harga diri saya sebagai laki-laki Kak diinjak-injak gitu kan nggak terima Pak. Manusiawi dong lek membalas. tapi saya sendiri mengaku salah dan emangnya pas main, Iya, pas main itu. Iya. Emangnya Ya, pas Kepancing emosi lah. Kepancing emosi. Kepancing emosi. Tapi dari sisi apa kita sebagai manusia dan sebagainya, ya mungkin saya bilangnya Mas Irmanda kalau sampai membalas itu wajar. Wajar, ya. wajar. Tapi yang paling disayangkan Nah, ini nih, mereka kan wis dendam Pak Diano. Mereka wis dendam. Walaupun Irmanda gak balas yo, Cak yo. Walaupun Iya. Irmanda gak balas dan seterusnya. Kemungkinan mereka kan gue oleh gara-gara. pasti, iya pasti. Ya apa caranya sampai Pasti. si Mas Irmanda ini akhirnya sampai emosi gitu ya ketemu. Kemungkinan loh paling. Iya. Iya, ya ini bukan pembelaan, bukan pembelaan sih. Kita bicara rasional, kita bicara secara manusia yang mempunyai emosi, mempunyai perasaan, mempunyai macam-macam gitu ya. Pada saat Mas Irmanda diperlakukan sedemikian rupa, ya sudah pastilah. Sudah pasti, apalagi mungkin karena didukung Mas Irmanda ini mempunyai keahlian di MMA. Ya, itu ya. MMA apa Smackdown ada ya? Pencatur ya. Iya, soalnya itu berulang-ulang ya mereka nyerangnya Iya kan? berulang-ulang. Kalau keterusan kan? lah. Iya Soalnya kan? terus ya. Nah, jadi nggak terlalu salah, nggak terlalu salah kalau Mas Irmanda sampai membalas itu nggak terlalu salah. Ya sorry, bukan saya melakukan pembelaan, bukan. Saya juga bukan siapa-siapanya Mas Irmanda gitu ya. Tapi saya menurut pendapat saya pada saat seseorang diperlakukan dengan buruk yang apalagi secara terus-menerus, ya pastilah tersulut emosinya. Gitu. Jadi ibarat kata selemah-lemahnya semut, kalau kita injak gigit juga. Itu mungkin yang terjadi di Mas Irmanda.
gitu ya. Tapi yang paling penting mari kita ambil pelajaran dari kejadian ini, mari kita mencari hikmahnya dari pelajaran dari kejadian ini. Jadi sebagai apa disclaimer ya, apapun itu jika akan menuju ke atas itu halangannya pasti ada. Semakin kita ke atas semakin besar gangguan, cobaannya, gitu kan ya. Semua ada hikmahnya. Semua ada hikmahnya. Jadi tinggal seberapa peka kita mengambil hikmahnya. Terus bagaimana? Ini utamanya MCAC ya. MCAC sebagai komunitas musik hardcore di Malang. Kedepannya supaya ini bisa tidak terjadi lagi atau minimal diminimalisir lah ya. Apa yang harus MCAC lakukan? Sebenarnya kalau dari teman-teman MCAC kalau bikin gigs atau bikin acara nggak pernah seperti ini sih Mas. Lebih terstruktur gitu loh Mas. Harus ada bodyguard itu Mas. Bodyguard di crowd. Mas, maaf tak potong, pas di kejadian itu juga ada bodyguard Mas, 1. Nah itu maksudnya pertanyaan saya kok sajam bisa lolos gitu loh. Bodyguard itu ada 1, tapi di Pintu lobby. pintu lobby ada bodyguard Mas, 1 bodyguard. Teko hotel. Kurang paling Atau dari panitia? pihak panitia. Tapi kok sajam itu bisa lolos gitu loh. Lah kok iso ya? Bodyguard kayak gak ono. Kak Misa gak opo sih? Gak feedback opo ya wis. Aduh wis parah masuk wis, parah. Iku paling OB nih hotel paling rek. Tapi bodyguard Mas real Mas bodyguard. Tapi wis biasanya kan awake gede. Ono tulisan bodyguard. Aduh wis parah wis aku yo heran ya. Kok iso terjadi. Enggak ya. Ya sih itu menurutku sih itu sih Mas. Lebih ke kita menjaga kita siapkan keamanan di crowd itu sama di panggung sih sebenarnya lebih gitu. Nanti misalkan ada gesekan sedikit atau panas kita segera mengeksekusi mereka atau melerai mereka. Sebenarnya teknisnya lebih seperti itu sih biasanya saya bikin sama teman-teman. Toh juga aman-aman, nggak pernah seperti ini, aman-aman aja. Iya, So mereka juga menurut saya juga penonton yang misal sering datang ke acara, saya juga bikin acara sama teman-teman itu menurut saya juga penonton yang cerdas gitu loh Mas. Kak itu Maksudnya jangan-jangan cerdas. atur gadungan itu. Iya paling ya. Poser iku mang lho Mas. Iya. Jadi bukan maksudnya bukan arek hardcore sing bener-bener ngerti hardcore apalagi sampai menjiwai tradisi-tradisi dan nilai-nilai musik hardcore. Padahal sebenarnya nilai-nilai musik hardcore itu kan yo api-api kan. Bener aku setuju. Omongan jenengan Mas, tapi iku soalnya iku bener hardcore gadungan menurutku. Karena setelah dipost wajah pelaku sing pembacokan, iku akeh sing ngomong lek iku emang wis bermasalah. Akeh sing klarifikasi kok, oh iki band sing nyopet HP ku, iki band sing Iya kan? Iku Iya kan? Iya, iku pernah tak screenshot apa iku. Iya kan? Ono lek buktine. Iya kan? Golongane wong ruwet tok. Golongane wong ruwet terus. Iya. Gadungan. Mangane lek gadungan iya bener jareku. Gadungan. Tadi mereka bisa jadi mereka sama sekali nggak ngerti apa itu hardcore, bagaimana tradisinya hardcore, bagaimana latar belakangnya hardcore, iya kan? Padahal kalau kita tahu musik hardcore ini latar belakangnya, aku justru salut gitu loh. Aku justru salut, apalagi menurut keterangan Katop ya dari Scream Sick kemarin menerangkan bahwa dia sempat menjelaskan tentang anti kemapanan yang pada waktu sebelum saya mendapat keterangan dari Katop itu saya sempat
agak miring sih mendefinisikannya. Tapi setelah tahu keterangan dari Katep itu, aku justru salut banget loh sama prinsip anti kemapanan itu, ya kan? Makanya sangat disayangkan kalau sampai ada kejadian-kejadian yang seperti ini mencoreng banget gitu loh. Ya. Terus, Kir? Oh iya, lagu-lagunya hasil itu dirilis ya belum? Astel masih demo mas. Oh demo. Dua rencananya. Rencana kita awal tahun ada EP sih, cuman karena ada tragedi kayak gini ya kita vakum sebentar lah ya, diundur Vakum pasti. sebentar. Tapi tetap tetap diproduksi ya. Kita agak kendor dikit ya, Ya. Rada ringan pembahasan album. Ringan. Akhirnya Aster ini berdiri tahun berapa? Astel ini masih tergolong band baru sih mas, kayaknya 2024 pertengahan pada saat itu. Terus Dan kita sebenarnya udah demo itu mulai Desember 2024, cuman karena banyak yang sibuk masing-masing kayak Regi kerja, saya juga kuliah. Jadi akhirnya tertunda sampai setahun lah pada saat itu. Dan kita baru rilis demo itu sekitar tanggal berapa gitu? Oktober. Dan kita ada rencana buat EP itu awal tahun. Cuman karena ada tragedi ya kita undur lah. Iya. Tetap pada saat itu. Rencananya kapan? Diundurnya sampai kapan? Ada Masih udah belum ada ditentukan mas waktunya. Belum ditentukan. Iya, masih. Terus Tapi ngomong-ngomong Mas Irmanda udah sehat kan? Udah sehat, cuman sehat. Udah tinggal pemulihan aja recovery, ya, pemulihan yang aja ya. lama ya. kalau Astel sendiri musik yang diusung apa itu? Kalau hostel sendiri untuk sebenarnya hostel itu artinya punishment kayak dorongan kita buat apapun, kayak dorongan kita buat Ketidakadilan semangat, sosial ya, gitu. kayak intinya semua dorongan lah. Intinya hostel sendiri kayak jangan malas, gitu aja. Ya. Cuman untuk lagunya sendiri sih kita mengusung kayak perlawanan. Kita ngelihat dari Ya itu hardcore banget Hardcore banget, perlawanan, Kalau iya. perlawanan itu hardcore banget. Iya. Maksud saya itu musik atau genre yang kalian mainkan di hardcore itu kalian mainkan musik apa? lebih ke arah slamming bidon sih mas. Oh, Kiblatnya. Iya. Kiblatnya. Slamming Iya, bidon. Slamming bidon. Lebih ke arah itu sih menurut saya. Iya, lagi usum aja nih bidon. Langsung saya rame-rame ini. Aku tangge band bidon aja bisa. Oke, dari Bakir ada lagi? ya mungkin dilanjut aja karyanya. Maksudnya tetap meskipun ono halangan kayak gini tetap kita iya dong, pelan-pelan harus dilanjut. dong, Soalnya seni itu gak bisa mati mas. Harus. Benar. Sampai Terus tua pun seni itu pasti. ke depan sama lepas rilis, ayo kita ngobrol-ngobrol lagi. Masalah lagu Siap, tapi siap, ya siap, kan. siap. Kita ngobrol masalah karya sampean. Ya kan. Sekarang kan masalah tragedi sih. Iya. Biarlah berlalu sing lalu biar berlalu. Kita maafkan mereka misalnya dimaafkan Mas yo. Tapi hukum lanjut. Iyalah. Ya kan Mas yo, ya kan. Maaf. Kalau itu. Itu oke maaf hukum urusan Leo. Ya. Ke depan lah. Launching EP, lek kate launching EP ya iso kontak-kontak ya, iso Ya. iso dibantu lah, Oke, bisa bantu lah. Siap. Nah ini satu lagi, maaf saya potong. Satu lagi yang saya salut dari komunitas dari hardcore itu yang pertama itu solidaritas, terus militan. Iya, militan ya. Mereka itu selalu militan loh untuk mensupport. Karena menurut saya sendiri sih hardcore itu dekat dengan solidaritas sih Mas. Jadi itu sih lebih ke solidaritas lah. Jadi teman bantu teman lah. Iya, itu internnya solidaritas. Mari ngono terus, mari ngono. Mari ngono terus yang paling saya suka lagi dari hardcore itu liriknya. Liriknya itu selalu pedes.
Iya. Dan itu perlu. Oke, sebenarnya masih banyak lagi yang perlu kita perbincangkan, perlu kita ulas, perlu kita ulik bersama. Cuman lagi-lagi karena keterbatasan waktu, kita mungkin akan kembali mengundang mereka-mereka, tapi dalam hal musik, bukan lagi insiden ya. Nanti. Apalagi mereka ini akan segera rilis album atau single? EP ya. Mudah-mudahan kita akan bertemu kembali di Punakanja juga di obrolan pasar. Tapi yang paling penting adalah musik itu indah. Tapi lek baju gak indah rek. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap di Punakanja Project. Obrolan pasar nyangkep kita. Asuk.